saya mau menjelaskan satu hal penting tentang cara menggapai hajat. Nah, ini ada rumus ya, rumus untuk menggapai hajat. Yang pertama, hajat itu yang ngasih Allah ya, bukan yang lain. Kebutuhan kita yang bisa memberi hanya Allah. Nah, justru itu menjadi enak. Kenapa? Karena yang ngasih itu Allah, Allah ngajarin cara mintanya. Dan cara mintanya ke Allah itu mudah ya, cara mintanya mudah, nggak ribet, nggak ruwet. Ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab. Nah, untuk manggil Allah itu ada satu syarat yang paling pokok adalah yakin, percaya penuh, tanpa keraguan, pasti dijawab, ya pasti didengar dan pasti diterima. Percaya penuh. Nah, kemudian agar Allah itu mengiyakan dengan cepat apa yang kita inginkan, maka kita harus menggunakan al-wasilah, perantara. Nah, perantaranya diantaranya amal soleh, itu ya perantara. Nah, di antara amal soleh adalah rasa cinta ya kepada orang-orang yang soleh, rasa cinta kepada para aulia usholihin, rasa cinta kepada anbiya wal mursalin. Itu amal soleh yang terbaik yang kita miliki. Maka sampai dikatakan anta ma'aman ahbabta. Sahabat yang amalnya luar biasa itu nggak pede akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW di satu tempat yang sama di surga, karena sahabat radhiyallahu anhum ajmain mengukur amal beliau nggak mungkin sama dengan amalnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Rasul Muhammad SAW menyatakan anta ma'aman ahbabta, jadi amalan terbaik itu cinta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW itu membuat sahabat nanti akan berada di tempat yang sama dengan Rasulullah SAW. Berdasarkan itu ya, salah satunya bahwasanya cinta ini adalah bagian dari amal. Nah, dan kita bisa menjadikan amal sebagai wasilah. Karena itulah cinta pada orang-orang yang soleh jalan terbaik untuk menggapai hajat kita. Jadi kita bilang sama Allah dengan berkat, kalau kita misalnya cinta pada seorang ulama besar, cinta kepada seorang sahabat besar. Seperti sekarang saya berada di masjid ini, Masjid Hujaim Haji, dulu imamnya Sayyidina Salim Maula Abi Hudzaifah. Maka dengan rasa cinta saya kepada beliau, saya ngomong, ya Allah, dengan berkat Sayyidina Salim, wujudkan hajat saya, kabulkan hajat saya. Alhamdulillah, gobul. Ya, alhamdulillah, gobul. Yakin, gobul. Nah, antum, siapa yang di hatinya saat itu ya? Karena hati kita ini kan bergerak terus. Ketika di hati kita ada yang bisa membuat kita senang, bahagia, dari kebaikan, kita bersedekah, ya Rob, berkat sedekah saya ini, gitu. Itu akan jadi wasilah yang luar biasa. Atau ketika kita baru saja bertemu orang yang soleh, kita ya Rob, berkat orang soleh itu wujudkan hajat kita. Cari wasilah agar hajat-hajat kita kabul. Nah, di antara wasilah macam-macam ya. Ada yang sholat hajat itu pasti, sholat hajat 2 rakaat, ya qiraatul Quran itu juga wasilah, sholawat itu juga wasilah kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya kalau hajat mau kabul, tinggal ngomong sama Allah, yakin, terus cari wasilahnya. Ya, cari wasilahnya. Nah, ya mudah, nggak repot. Nah, sayangnya kadang kita ini suka yang repot-repot, nggak mau yang mudah-mudah. Pilih capek ke sana ke sini ya, mengandalkan amal. Ya, amal artinya aksi, tapi aksinya aksi capek-capek. Sementara orang soleh terdahulu aksi tapi nggak pernah capek dengan aksinya. Amal nggak pernah capek dengan amalnya. Hidupnya jannah qabla jannah. Ya, surga sebelum surga, nikmat sebelum nikmat yang paling nikmat. Karena semua kenikmatan yang ada di surga itu sama Allah diteteskan ke dunia untuk orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh itu udah punya link nikmat surgawi. Jadi bisa ngerasakan di dunia udah bisa lapang hatinya, ringan perjalanannya, nggak ada beban rasa hidupnya, enak semua. Kenapa? Karena memang sudah mendapatkan sambungan dengan na'imul jannah, kenikmatan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan modal utamanya adalah al-yaqin ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ud'ullah, berdoalah kepada Allah sementara kamu mustaqinun bil ijabah, yakin pasti diijabahi, dijawab dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya hajat dan saya yakin pasti kabul. Nah, antum bagaimana? Nggak pede ya? Na'udzubillah min dzalik. Yang pede sama keinginan kita ke Allah. Kalau kita nggak pede, nggak yakin dengan keinginan kita ke Allah, meragukan kemampuannya Allah, itulah mengerikan luar biasa. Itu penyakit hati yang paling berbahaya kalau sampai kita meragukan kemampuan Allah yang Maha Kuasa untuk mewujudkan hajat-hajat kita. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti ikhtiar usaha,
dan jangan mendengarkan ucapan setan yang mengatakan kamu gak akan bisa, kamu gak akan dapat, kamu gak akan meraih yang kamu inginkan. Itu bisikan dari syaitan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Saya Novel Muhammad Aidrus bersama kawan-kawan dari Masjid Al-Hujaim. Semoga kita ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya lebih manfaat lagi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.